Tingginya angka kerusakan hutan di Indonesia membuat pemerintah Indonesia mendapatkan banyak tekanan dari dunia internasional. Inilah yang kemudian memaksa pemerintah menjalankan usaha penyelamatan lewat berbagai program konservasi. Namun, terkadang upaya itu malah meminggirkan masyarakat di sekitar yang menggantungkan hidup dari hutan. Butuh solusi bijak untuk menyelamatkan hutan dan juga ekonomi rakyat yang hidup di sekitarnya. Untuk pertama kalinya, sebuah desa di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menggelar sebuah festival atau pesta rakyat. Tujuannya selain untuk memperkenalkan desa, juga sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat lewat ekowisata. Mereka menyebutnya Festival Sarongge. Simak liputannya berikut ini. Untuk pertama kalinya, sebuah desa di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menggelar sebuah festival atau pesta rakyat. Tujuannya, selain untuk memperkenalkan desa, juga sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat lewat ekowisata. Mereka menyebutnya Festival Sarongge. Festival ini digelar di Kampung Sarongge, Kecamatan Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Festival ini adalah pesta rakyat Sarongge, di mana mereka mengekspresikan kesenian dan juga cara hidup sehari-hari di bidang pertanian, peternakan, untuk mengajak orang dari luar untuk melihat gitu ya bagaimana kebiasaan hidup di tepi hutan Gede Pangrango ini. Menurut penggagas Festival Sarongge, Tosca Santoso, kegiatan ini bukan sekedar pesta rakyat semata. Festival ini menekankan pada menghijaukannya kembali areal tepi hutan Taman Nasional Gede Pangrango. Yang sangat berbeda adalah festival ini sangat mengedepankan proses reforestasi, jadi menghutankan kembali area tepi hutan Gede Pangrango yang sudah rusak. Jadi saya kira belum pernah ada festival yang didesain dengan dasar mengekspos upaya-upaya masyarakat untuk menghutankan kembali area hutan mereka yang rusak. Acara yang digelar selama 3 hari ini dibuka oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu. Menurut Zulkifli, karena lokasinya yang berdekatan dengan Taman Nasional, kawasan Sarongge akan dikembangkan menjadi desa konservasi untuk membangun ekonomi masyarakat setempat. Namanya yang kita kembangkan kan desa konservasi ya. Nah, bagaimana kawasan-kawasan konservasi Taman Nasional itu kawasannya bagus, hutannya terjaga, tapi sekaligus juga ekonomi masyarakat yang ada di sekitar situ juga tumbuh. Terkait konsep ekowisata, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu menjelaskan bahwa ekowisata adalah mengelola daerah alam dengan cara berkelanjutan. Sebetulnya sederhana saja, bagaimana ada tempat yang alami dan dikelola maupun yang harus dengan cara berkelanjutan. Dikelolanya maupun yang datang juga harus responsible juga, dia juga harus bertanggung jawab. Kalau dia datang ke sini sebagai pengunjung, dia tidak boleh buang sampah sembarangan. Dia harus bagaimana. Jadi perilaku yang bertanggung jawab juga untuk berkelanjutan. Dan bagian terakhir dari definisi ekowisata harus menguntungkan masyarakat setempat. Ya. Dalam pembukaan, para pengunjung disuguhkan kesenian tradisional Sunda seperti kecapi suling dan rampak gendang. Ini mungkin bisa jadi solusi alternatif yang bisa dikembangkan daerah lain, membangun ekonomi masyarakat sekaligus menyelamatkan hutan dari kerusakan.
wisata di sini memang di-create sebagai akibat ya dari petani yang sekarang nggak boleh berkebun di Taman Nasional. Kan harus ada alternatif penghidupan. Dan wisata disepakati menjadi salah satu jalan. Jadi masyarakat tetap menggunakan hutan, tapi bukan sebagai kebun sayur. Bisa ke sana untuk melihat, bisa ke sana untuk menikmati udara bersih, berkemah, menanam kembali. Jadi semua terkait dengan adanya wisata ini juga dimungkinkan karena ada Taman Nasional. Tayangan tadi menutup jumpa kita dalam Tempo Kini. Saya Eka Juli beserta seluruh kru Tempo Kini undur diri dan salam.